Asa dan harapan dalam momen tasyakuran seabad usia PKS Gunung Bayu. Pemirsa, genap seabad usia pabrik pengolahan kelapa sawit milik BUMN yang dikelola PT PN 4 Region 2 unit PKS Gunung Bayu sejak 10 Februari 1924. Pabrik yang awal berdiri dan pengoperasiannya pada masa kependudukan bangsa Belanda tersebut hingga saat ini masih terlihat sangat kokoh pada tekstur bangunannya, dan dalam hal kesiapan untuk mengolah TBS menjadi minyak dan inti sawit juga tetap eksis dengan mematuhi norma-norma yang diatur oleh manajemen perusahaan. Dalam rangka merayakan seabad usia PKS Gunung Bayu tersebut, manajemen PT PN 4 Region 2 unit PKS Gunung Bayu gelar acara tasyakuran yang dirangkai dengan pemberian santunan kepada 30 anak-anak yatim piatu, pemberian reward kepada karyawan pelaksana unit PKS Gunung Bayu berprestasi, dan memberikan bingkisan kepada 3 orang pensiunan PKS Gunung Bayu era awal tahun 2000. Acara tasyakuran tersebut digelar di lokasi transfer carry PKS Gunung Bayu pada Jumat 23 Februari 2024 pagi sejak pukul 08.45 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut Roni Riko Sinaga selaku Maskep unit PKS Gunung Bayu, seyogianya acara tasyakuran ini dilaksanakan tepat pada 10 Februari lalu. Namun karena padatnya jadwal dan kegiatan manajemen, apalagi pada saat itu berdekatan waktunya dengan Pesta Demokrasi RI, maka acara tasyakuran seabad usia pabrik kita ini baru dapat dilaksanakan hari ini. Rangkaian acara tasyakuran seabad usia PKS Gunung Bayu diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori'ah yang merupakan anak dari salah seorang pensiunan PT PN 4 Gunung Bayu. Dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Edi Saputra Sinaga. Secara bergantian, sambutan disampaikan oleh Gerhard Purba, Ketua SP Bun Basis PKS Gunung Bayu, Imran Harahap SE, Kabid Tekpol Distrik 1, Rahyumi Arsa, Manajer Unit PKS Gunung Bayu, dan Sugianti, Kepala Desa Mangkai Baru. Rahyumi Arsa selaku manajer PT PN 4 Region 2 unit PKS Gunung Bayu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, diantaranya unsur Karpim, Karpel, PKWT, dan outsourcing yang berada di unit PKS Gunung Bayu, SP Bun Basis PKS Gunung Bayu, IKBI PKS Gunung Bayu, Kabid Tekpol Distrik 1, manajer PT PN 4 Region 2 unit Kebun Gunung Bayu, Hekal Ritonga, yang hadir bersama karyawan pimpinan lainnya, anak-anak yatim piatu, sesepuh pensiunan pabrik Gunung Bayu, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta pemerintah desa sekitar yang hadir dalam acara tasyakuran tersebut. Dirinya menyampaikan bahwa saat ini capaian rendemen MSPKS Gunung Bayu telah sampai pada angka 23,80%, yang artinya angka tersebut telah melampaui angka RKAP yaitu 23,70%. Capaian tersebut tentunya merupakan buah manis dari hasil kinerja yang selama ini secara bersama-sama telah dikerjakan, dan dirinya juga berharap semoga kedepannya PKS Gunung Bayu mampu untuk tetap memberikan kinerja yang terbaik. Sesuai dengan tema tasyakuran seabad usia pabrik Gunung Bayu kali ini, yaitu terus tumbuh dan berkembang serta budayakan K3. Rahyumi juga mengingatkan akan arti pentingnya penerapan K3 saat menjalankan tugas di lingkungan kerja. Ya, hari ini kami di PKS Gunung Bayu mengadakan acara tasyakuran syukuran ke 100 tahun PKS Gunung Bayu. Acara ini dirangkai dengan pemberian santunan pada anak yatim, juga pemberian reward terhadap karyawan-karyawan kami terbaik. Dalam acara ini kita juga mengundang sesepuh masyarakat, dan juga warga-warga sekitar yang berada di sekitaran putaran PKS Gunung Bayu. Apa harapan ke depan? Harapannya kita berharap semoga dengan 100 tahunnya PKS Gunung Bayu kita tetap tumbuh dalam hal produktivitas maupun kinerja yang semakin membaik. Nah, belakangan ini kan sudah ada selentingan ataupun kabar-kabar di tengah masyarakat, dan ada juga yang menyebutkan bahwasanya intensitas mengolah dari PKS Gunung Bayu ini kan sudah jauh berkurang dari yang sebelumnya.
yang dikarenakan karena kurangnya bahan baku. Nah, ini gimana Pak untuk menyikapi hal tersebut dari manajemen? Jadi kita sudah bekerja sama dengan Swebun juga sudah eh, melayangkan surat ke pimpinan gitu, ke pimpinan. Jadi kita berharap kebun Gunung Bayu yang selama ini ada 3 billing di keluar lah ya, kita bilang keluar ke PKS Semanggi, kita berharap dapat kembali lagi kemari. Itu pertama. Yang kedua, kita akan memperbanyak pembelian buah rakyat dengan mutu yang kita inginkan. Itu aja Pak. Oke, ada tambahan Pak Maskep? Saya rasa kita berharap Gunung Bayu ini semakin maju dengan usia yang bertambah 100 tahun tetap jaya dan meningkat produktivitas. Saya rasa itu. Kami atas nama karyawan PKS Gunung Bayu mengucapkan hari jadi ke-100 PKS Gunung Bayu. Harapan kami semoga pabrik Gunung Bayu kembali normal dalam mengolah, supaya manajemen PTP 64 Gunung Bayu istilahnya memikirkan kami supaya kembali normal dalam hal mengolah. Ada lagi? Buah yang dicampur Kalau bisa buah yang di ke Sungai Mangke itu dikembalikan ke Gunung Bayu agar kami normal kembali dalam mengolah TBS di PKS Gunung Bayu. Kalau nggak normal dalam hal mengelola pabrik, apa dampak yang dirasakan oleh karyawan pabrik sendiri? Yang kami alami ya dalam penghasilan ya kurang. Terus? Apa ya? Karyawannya kurang sejahtera lah. Jadi kurang sejahtera lah. Oh, jadi harapannya supaya buah itu bisa terpenuhi ya? Iya. Kembali. Selama belum terpenuhi ini berapa kali dalam 1 minggu biasanya pabrik PKS Gunung Bayu ini dalam mengolah? Paling 3 kali atau 2 kali lah mengolah dalam 1 minggu ini. Oh gitu ya. Udah berapa lama kejadian seperti ini dialami karyawan PKS Gunung Bayu? Sudah berjalan hampir 1 bulan ya. Iya. Oh, 1 bulan. Kami dari Serikat Pekerja Perkebunan PKS Gunung Bayu mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100 tahun PKS Gunung Bayu. Kami berharap PKS Gunung Bayu akan semakin jaya, semakin baik dari yang sekarang sudah baik menjadi lebih baik, dan kami percaya target-target yang dibebankan kepada PKS Gunung Bayu, kami dari Serikat Pekerja beserta karyawan siap menggapainya dan akan memberikan yang terbaik untuk PKS Gunung Bayu. Izin Ketua, belakangan ini kita mendapatkan informasi-informasi di tengah-tengah masyarakat, khususnya karyawan PKS Gunung Bayu yang merasa sedikit agak resah karena mereka menyampaikan minimnya tingkat mengolah dari unit PKS Gunung Bayu ini karena ketiadaan bahan baku. Itu apa yang bisa Ketua sampaikan, bisa tanggapinya? Mengenai hal tersebut, memang ada kebijakan yang pengalihan TBS upbilling ke pabrik sekitar, tapi itu sudah kami delegasikan kepada Bapak Ketua Umum SPBUN PTP 64, Bapak Muhammad Iskandar, dan beliau sudah menanggapinya dan sedang dalam proses, dan kita harapkan dalam waktu dekat hal tersebut sudah bisa tertangani dengan baik. Begitu. Artinya serikat pekerja yang ada di basis PKS Gunung Bayu ini tetap untuk bisa merespon secara cepat dan tanggap untuk dengan keluhan-keluhan anggota di PKS ini ya? Ya benar, jadi kami juga
serikat pekerja di basis PKS dan serikat pekerja di pusat sudah selalu berkomunikasi dan meminimalisir terhadap permasalahan dan hal-hal yang mengganggu kesejahteraan karyawan, jadi itu sudah bisa tertangani dengan baik. Selamat ulang tahun untuk PKS Gunung Bayu, semoga semakin sukses, semakin jaya, dan bisa mencapai target yang diharapkan perusahaan. Semangat selalu PKS Gunung Bayu. Selamat ulang tahun 100 tahun PKS Gunung Bayu. Semoga makin sukses, rendemen makin meningkat, jaya berkah juara. Dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Desna Sution, Tim Liputan Taruna Global News TV melaporkan.